Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bi tahiyatul Islam, tahiyatan ahlal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi a'la sidqi wal wafa. وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر علينا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم طهر لساننا من الكذب وقلوبنا من النفاق وعلمنا وعملنا من الرياء وبصرنا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Alhamdulillah, jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini menjelang sholat Isya berjamaah, mudah-mudahan rahmat dan karunia-Nya tercurah kepada kita dengan hidayah rahmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan segala urusan kita hari ini dan kedepannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in, hadis nomor 5 dalam kitab Arba'in karangan Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Dalam hadis yang kelima ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ummil mukminin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya, barang siapa yang membuat-buat hal baru dalam urusan ibadah yang tidak ada dasar hukumnya, maka tertolak amalan tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, barang siapa melakukan amalan yang tidak didasari perintah kami, maksudnya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Jamaah yang dimuliakan Allah, sepertinya mendengar hadis ini rasanya cukup ekstrim, gitu ya. Jadi kadang kita mendengar istilah perkara bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ente kenapa ke masjid pakai motor, Rasulullah pakai unta? Zaman Rasulullah ada Toyota enggak ada. Mitsubishi kuda enggak ada. Yang ada hanya unta. Maka kita pertegas jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini apa yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat asbabul wurudnya. Jadi kalau Al-Quran itu ada yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau hadis disebut dengan asbabul wurud, sebab diturunkannya hadis. Dalam hal ini Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah. Jadi syarah itu jamaah adalah penjelasan dari hadis yang dimaksud. Imam Nawawi mengatakan, pada saat itu ada seorang ibu datang kepada Rasulullah SAW mengadukan perihal anaknya. Pada saat itu anaknya bekerja menjadi seorang budak.
Jadi budak itu punya majikan. Nah, majikannya ini seorang perempuan. Lalu anak ibu tersebut berzina dengan majikannya. Pada saat itu di Madinah. Di Madinah itu kondisi hukum sudah kuat, kuasa merdeka. Jadi hukumnya bisa diterapkan. Hukum yang Rasulullah bangun di Madinah bisa diterapkan kepada umat Islam pada zaman itu. Lalu ibu ini datang kepada Rasulullah dan mengatakan, aku ingin menggantinya dengan 100 ekor kambing dan 1 budak hamba sahaya. Untuk apa? Untuk menghilangkan dosa zina yang dilakukan oleh anaknya. Lalu Rasulullah mengatakan, aku kembalikan 100 ekor kambing dan budak tersebut. Maksudnya apa? Ditolak. Fahuwa raddun. Jadi 100 ekor kambing dan budak yang dibawa oleh ibu tersebut tertolak oleh Rasulullah, tidak diterima. Kenapa? Karena hukum orang yang berzina pada saat itu adalah dirajam bagi yang muhsan, bagi yang sudah menikah, dan didera 100 kali dera bagi orang yang ghair muhsan, bagi yang belum menikah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, hal penting yang bisa kita ambil dari pembelajaran hadis ini adalah perkara bid'ah itu perkara ad-din, adalah perkara yang berhubungan dengan nilai-nilai syariah. Jadi kalau zina diganti dengan budak, maka itu bid'ah. Kenapa? Karena hukum berzina pada saat itu hukumannya adalah rajam, bukan diganti dengan 100 ekor kambing dan dengan 1 orang budak. Maka inilah jamaah yang dimuliakan Allah, indahnya agama, indahnya Rasulullah SAW membawa nilai-nilai agama di tengah masyarakat jahiliyah. Makanya kalimat saat diutusnya Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apakah pada masa itu saja? Tidak, sampai pada kondisi kita hari ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hari ini yang berzina bisa diterapkan hukum rajam? Kan itu pertanyaan yang banyak akhirnya juga bermunculan. Kenapa? Karena dengan hukuman-hukuman yang ada, bukan semakin kecil ruang lingkupnya, tapi semakin besar. Lokalisasi ditutup, pindah ke kos-kosan. Kos-kosan digerebek, pindah ke tempat yang lain. Jadi alternatif, semua tempat itu akhirnya jadi makan zina. Jadi tempat untuk melakukan fahisyah, tempat untuk melakukan maksiat. Tapi kita berdoa, jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kelak kita bisa hidup di zaman di mana akhirnya hukum Allah, syariah agama Allah itu bisa tegak di lingkungan kita, keluarga kita, dan tempat kita tinggal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah yang dimaksud dengan bid'ah menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi perkara ad-din yang disimpangkan, dibuat-buat, tidak ada dasar landasan syar'i, tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya, bahkan melanggar konteks hukum, melanggar konteks Al-Qur'an, melanggar konteks as-sunnah. Jamaah yang dimuliakan Allah, hal penting adalah bagaimana kiat agar terhindar dari ucapan-ucapan tersebut. Jadi kan kita ini nggak mau ya, jamaah yang dimuliakan Allah, kita hidup dengan berbagai macam faham yang ada, maka kita ini tidak boleh seolah menjadi orang yang paling tahu atas faham-faham mereka.
Jadi dikit-dikit kita katakan bid'ah, dikit-dikit kita katakan bid'ah, tidak boleh. Karena perkara itu adalah perkara yang berhubungan dengan agama. Maka bagaimana kiat-kiatnya? Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, kun aliman, au muta'alliman, au sami'an, au muhibban. Kata Rasulullah, jadilah kamu seorang alim yang berilmu, au muta'allim, atau yang mencari ilmu, au sami'an, atau yang mendengarkan ilmu, au muhibban, atau yang mencintai ilmu. Jadi kalau kita nggak bisa jadi pengajar, jadi pelajar. Kalau nggak bisa jadi pelajar karena usia dan lain sebagainya, jadi pendengar. Kalau pendengar susah, jadi orang yang mencintai ilmu. Maka dalam akhir hadis Rasulullah sampaikan, jangan kalian tidak menjadi apa-apa dari keempat itu. Jadi yang salah adalah aliman tidak, muta'alliman tidak, sami'an tidak, muhibban juga tidak. Maka inilah yang disebut dengan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai jahil murakkab. Orang yang paling jahil. Jadi orang jahil itu ada tingkatan. Ada orang yang yadri annahu la yadri. Jadi orang jahil itu ada yang dia tahu kalau dia itu tidak tahu. Nah, orang yang begini memang ada kesempatan akhirnya dia untuk mencoba muhasabah, ingin memperbaiki diri karena ketidaktahuannya. Yang bahaya adalah la yadri annahu la yadri. Jadi dia itu nggak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa dia itu tidak bisa apa. Jadi udah tidak punya ilmu, dia tidak merasa bahwa dia tidak berilmu, atau bahkan merasa lebih daripada orang-orang yang berilmu. Nah, orang yang begini jamaah, yang mulutnya itu, ucapannya itu mudah mengucapkan tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Miftah Dar as-Sa'adah, dalam satu kajian lembaganya, beliau mengatakan bahwa al-ilmu hayatun wa nurun, wal jahlu mautun wa dhulumat. Jadi ilmu itu adalah kehidupan dan cahaya. Al-ilmu hayatun wa nur. Ilmu itu adalah kehidupan dan cahaya. Yang kedua, wadh-dhulumatu al-mautu wal jahlu al-mautu wadh-dhulumat. Dan kejahilan itu adalah kematian dan kegelapan. Jadi jamaah, hakikat orang yang hidup tapi tidak berilmu ka'annahu maitah. Jadi orang yang hidup tapi dia tidak berilmu seolah-olah dia sudah mati. Apa yang mati? Bukan jasadnya yang mati, tapi jiwanya yang mati. Jadi dia tidak bisa memahami ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah wa kalamiyah. Jadi ayat Allah yang ada di sekitar dirinya dan ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena fil haqiqah ka'annahu yamut. Seperti dia itu meninggal. Orang yang meninggal dikasih tahu tidak bisa menjawab. Orang yang meninggal disuruh melakukan kebaikan tidak bisa. Karena dia mati. Ka'annahu yamut. Orang-orang yang tidak berilmu. Maka dalam hal ini beliau menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 257. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat
ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Orang-orang yang berilmu, yang berwali kepada Allah, dia akan dikeluarkan dari zulumat kepada kebenaran, kepada cahaya. Maka al-ilmu nurun. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Orang kafir yang tidak berwali kepada Allah, apa janji Allah? Yukhrijunahum minadh dhulumat minan nuri ila dhulumat. Dikeluarkan dari cahaya kepada kegelapan. Makanya Rasulullah selalu berdoa jamaah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'at. Kenapa? Karena kondisi jiwa kita ini kadang condong kepada kebaikan, tapi tiba-tiba condong kepada keburukan. Kita tahu bahwa memfitnah orang itu adalah dosa. Tapi kalau udah disodorin duit, dosa itu tidak ada. Pengen naik jabatan, kerja keras. Tapi kalau dengan uang seolah-olah boleh. Jadi jiwa itu kadang dia dalam kondisi baik ketika baik, dalam kondisi buruk ketika disodorkan dengan hal-hal yang mengenakkan secara perspektif dunia. Maka apa doa Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan. Jadi Rasulullah itu selalu minta, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang tidak punya apa-apa di dunia, tapi mudah-mudahan dengan ketidakpunyaanku aku mendapatkan rahmatmu kelak di akhirat. Itulah jamaah yang dimuliakan Allah. Maka perkara ini adalah perkara agama. Bagaimana kiatnya? Maka perbanyak kualitas keilmuan kita, mengamalkannya, beriman dengannya, sehingga akhirnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fil ikhtitam, Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, wa may yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah kebaikan, maka akan difahamkan terhadap agama. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah, kita hadirin yang hadir hari ini di kajian-kajian yang lain yang ada di masjid ini, mudah-mudahan menjadi ahlul khair fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian beberapa tausiah yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Iktafaitu kalami huna atlubu afwa minkum min kulli akhta'i. Fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.